teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu final Liga Champion. Nah, sahabat Bob, kemarin rencana wasit Simon Marciniak bakal dibatalkan. Ternyata sekarang dia fix karena dia sudah membantah semua isu yang dihadapkan ke dia, sahabat Bob. Ternyata dia tidak bergabung dengan partai politik apapun gitu loh, sahabat Bob. Jadi, tapi sebelum gue lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you, sahabat Bob. Kita berbicara seputaran yang namanya Liga Champion, tetapi kita harus memberikan selamat dulu buat Nicolo Barella yang sudah menjadi gelandang terbaik Serie A 2022 dan 2023, sahabat Bob. Dan ini adalah sesuatu yang layak buat Barella. Kenapa? Karena selama di Liga musim ini dia sudah mencetak 6 gol, 6 assist, dan juga 3 gol di kompetisi lain. Artinya dia sudah melampaui gol pribadi dia sejak di Cagliari. Dan kita tahu dia direkrut dari 2019 sampai dari Cagliari, sudah 4 musim di Inter, dan dia menunjukkan terus peningkatan, dan musim ini luar biasa. Kita tahu ya, bahkan dia lebih terlihat gigih dari sebelumnya. Ya, jadi kita tahu bahwa di musim lalu dia juga masih suka gestur tubuhnya seperti apa. Sekarang dia juga lebih dewasa, dan kita melihat bagaimana kalau tanpa Barella lini tengah kita kelihatan timpang, sahabat Bob. Jadi berarti memang dia sudah menjadi peak performance di musim ini. Semoga ya ini semacam bola salju, sahabat Bob. Apa yang dia lakukan dari awal masuk ke Inter sekarang sudah menghasilkan menjadi gelandang terbaik. Bahkan Barella mengalahkan Sergej Milinkovic-Savic yang diisukan akan ke Inter, dan juga Adrian Rabiot, pemain Juventus. Jadi banyak sekali yang dia kalahin. Bahkan kita tahu Napoli adalah juara Liga Italia musim ini, tetapi gelandangnya kalah oleh Barella. Begitu juga rekan Barella di timnas seperti siapa? Sandro Tonali, semua dikalahin. Jadi sekali lagi selamat buat Barella. Semoga dengan menjadi gelandang terbaik di Serie A, semoga bisa membawa Piala Liga Champion musim ini. Selamat sekali lagi buat Barella. Nah, terus sahabat Bob, Inter juga ya sebelum final tinggal 1 minggu lagi ya, sahabat Bob. Ini banyak sekali berita-berita yang membuat booster buat Inter. Resmi Inter Milan mengumumkan Paramount sebagai sponsor baju utama untuk final Liga Champion. Dan begitu juga untuk pertandingan nanti malam melawan Torino juga sudah ada lambang Paramount, sahabat Bob. Dan ini juga lumayan, Inter mendapat kontrak kurang lebih 10 juta. Nah, ini juga di musim depan akan ada di belakang menggantikan logo kemarin. Sekarang kan masih ada Lenovo. Nah, Lenovo itu akan diganti dengan Paramount, sahabat Bob. Semua dengan nanti kita hanya tinggal menunggu apakah Turkish Airlines atau apa satu lagi kemarin Qatar. Kita akan tunggu sponsor utamanya, sahabat Bob. Tapi ini sesuatu yang menggembirakan. Nah, sahabat Bob, ini kita tinggal final. Nah, final kita tahu bahwa Bernardo Silva ini kan luar biasa ya. Berusia 28 tahun, berasal dari Portugal. Dia yang mengacak-ngacak Real Madrid. Nah, ternyata Inter akan menugaskan Di Marco bagaimana cara menghentikan si Bernardo Silva. Jadi kalau ini kan di sayap kiri, nah dia kan posisinya di sayap kanan, jadi ketemu dengan Di Marco. Nah, inilah di satu sisi Di Marco menjadi salah satu pemain Inter yang luar biasa musim ini. Kualitas Di Marco dan jangkauan passingnya bukan satu-satunya alasan untuk ini. Dia juga meningkat dalam permainan defensif. Benar banget, Di Marco ini juga udah sangat bagus defense-nya. Bagaimana dia bisa mematahkan serangan-serangan dari lini tengah, itu luar biasa. Jadi
semoga benar-benar dia bisa istilahnya mematikan si Bernardo Silva, karena memang itu yang dibutuhkan supaya lini tengah dan sayapnya Manchester City ini nggak bisa berkutik melawan Inter, sahabat Bob. Nah, kalau untuk Acerbi, untuk Acerbi ditugaskan untuk menjaga Erling Haaland, si monster ya. Jadi gini, Acerbi ini kan walaupun berusia 35 tahun, tapi dia paling pintar membaca permainan, paling pintar marking. Jadi bagus gitu loh. Nah, ini tugas dia. Bahkan ya kalau kita kemarin ketemu dengan siapa, Benfica, AC Milan, dia benar-benar begitu berfungsi sangat bagus untuk marking pemain-pemain. Nah, tugas dia adalah untuk si Haaland. Semoga aja Acerbi bisa ngebungkus Haaland ya. Kita juga tahu top skornya Liga Italia Osimhen juga dibungkus terus sama si Acerbi ya. Jadi ini adalah yang harus benar-benar ditingkatkan Inter seminggu ke depan, sahabat Bob. Nah, ini yang paling menarik adalah antara Lukaku dengan Brozo. Mereka sangat berminat ya, bukan berminat sebenarnya. Mereka tuh sangat pengen menjadi starter waktu melawan Manchester City. Kenapa? Kalau Brozovic kan kalau memang Mkhitaryan sudah pulih, ini akan mungkin Inzaghi akan memilih Hakan, Mkhitaryan dan Barella. Tapi kalau Mkhitaryan mungkin dia menjadi cadangan, kemungkinan ya Brozo, Hakan dan Barella. Dan Brozo sangat berharap dia, karena baru di babak penyisihan ini sistem gugur baru 2 kali dia menjadi starter gitu loh. Nah, kalau untuk Lukaku selalu yang menjadi starter itu adalah si Dzeko. Nah, apakah Lukaku bisa meyakinkan Inzaghi untuk dia menjadi starter? Kita akan tunggu nanti, sahabat Bob. Nah, terus ini juga menarik ya. Kemarin pengusaha Finlandia Thomas Zilakuskoy tentang rumor pengambil alihan Inter. Jadi dia berencana, ini juga dia pengusaha kaya ya. Nah, terus jadi gini. Rumor tersebut muncul di saat Inter menjadi sorotan atas kesuksesan mereka di lapangan. Nerazzurri telah mencapai final. Zilacius telah menekankan bahwa sekarang bukan waktunya untuk fokus pada rumor ya. Dia malah memberi dukungan kepada Nerazzurri di atas lapangan. Orang-orang bertanya kepada saya, apakah saya membeli Inter? Steven Zhang adalah pemiliknya, telah melakukan pekerjaan luar biasa. Dia memiliki rasa hormat saya yang terdalam. Mari kita semua sepakat untuk tidak mengganggu konsentrasi tim di final Liga Champion. Jadi ya rumor ini sudah beredar karena memang kan Inter kemungkinan kan memang akan dijual. Cuman kita nggak tahu, dan Zhang juga katanya sudah membantah bahwa Thomas Zilacius ini akan beli. Nah, tetapi si calon pembeli pun jangan diungkit dulu rumor ini karena akan mengganggu konsentrasi pemain. Ini benar juga gitu loh. Jadi lebih baik kita tunggu aja apakah memang Inter akan dijual atau tidak. Kita akan tunggu aja, sahabat Bob. Nah, ini juga si gelandang terbaik kita Barella juga akan ditugaskan untuk menjaga yang namanya Kevin De Bruyne ya. Ini mereka akan saling berhadapan, dan semoga aja si Barella akan menjadi pemain kunci ya, key-man-nya Inter di dalam perlawanan melawan De Bruyne dan teman-temannya, sahabat Bob. Jadi kita berharap semoga benar-benar Inter memenangkan Liga Champion ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya, bagaimanapun ya semua orang menjagokan Manchester City, kita sama-sama tahu, tapi banyak juga yang menjagokan Inter karena tim Italia tidak gampang. Nah, sahabat Bob, ini kenapa gitu loh. Ternyata Zhang sekarang lagi mengalokasikan hadiah lain. Jadi Zhang begitu pengen sekali gitu loh, segala mungkin untuk meyakinkan timnya untuk membawa si kuping besar ke San Siro atau Giuseppe Meazza, sahabat Bob. Kenapa? Karena akan ada hadiah lagi disediakan untuk individu adalah 10 juta euro. Wow ya, ini adalah booster buat pemain-pemain Inter. Nah, sedikit untuk Edin Dzeko, nih gue update aja bahwa kemungkinan dia bisa tinggalin Inter karena memang Inter menawarkan 1 tahun kontrak. Dan dia mendapatkan penawaran dari Arab dan juga dari Amerika untuk 2 tahun.
dan kemungkinan besar dia bisa keluar karena memang Inter juga minta penurunan gaji dan kemungkinan dia akan menyusul Korea. Kalau ya Korea juga akan keluar. Kenapa? Karena memang Inter lebih fokus untuk Matteo Retegui. Matteo Retegui ini kan memang usianya masih muda dan harganya 18 juta. Nah, kebetulan Inter mendapat booster, mendapat rezeki nomplok dari Liga Champion. Dan bahkan Matteo Retegui ini tidak jadi ditukar sama Colidio gitu loh. Jadi benar-benar Inter akan memberikan duit ke mereka. Kita nggak tahu cara Inter membayarnya. Yang jelas adalah Retegui ini udah pasti udah istilahnya udah 90% ke atas akan menjadi milik Inter gitu loh. Jadi kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Semoga Liga Champion ini menjadi booster buat Inter, sahabat Bob. Ini tunggu video gua untuk pertandingan nanti malam. Dan ini kita berbicara sedikit tentang update ya. Apalagi kita senang dengan si gelandang kita Barella. Walaupun si Toro tidak masuk menjadi striker terbaik karena memang Osimhen juga sangat konsisten. Dan semoga tahun depan pemain-pemain Inter banyak yang menjadi pemain-pemain terbaik, sahabat Bob. Ya, yang paling penting adalah terus semangat dan menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.